Kalimantan Tengah adalah merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia yang terletak di tengah pulau Kalimantan yang berpenduduk 2.773.747 dan beraneka ragam suku seperti Dayak, Banjar, Jawa, Batak, Bugis, Sunda, Madura, Bali, Melayu, Tionghoa, NTT, dan lain-lain. Sebelum terbentuknya Korem 102 Panjung-Panjung di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah merupakan wilayah Kodam 11 Tambun Bungai yang berdiri dari tanggal 17 Juli 1958. Dengan unsur kekuatan Yonif 603 Tanjung Pura dan sekarang Yonif 631 Anta. Berdasarkan surat keputusan Menhan Kampangap nomor B07-3 Romawi _1974 tanggal 18 Maret 1974. Kodam 11 Tambun Bungai dilikuidasi sebagai pengganti pada tanggal 23 Maret 1974. Diresmikan pembentukan Korem 102 Panjung-Panjung tipe B yang dipimpin oleh perwira tinggi berpangkat kolonel di bawah Kodam 10 Lambung Mangkurat di Banjarmasin dan organik administrasi di bawah Kodam 10 Lambung Mangkurat. Peresmian Korem 102 Panjung-Panjung didahului dengan penyerahan daerah tanggung jawab ex-Kodam 11 Tambun Bungai kepada Kolonel Infanteri PAS Prayitno sebagai perwira yang ditunjuk untuk menjadi Komandan Korem 102 Panjung-Panjung yang pertama kali. Pada tanggal 1 Mei 1985, Kodam 10 Lambung Mangkurat dilikuidasi menjadi Kodam 6 Tanjung Pura, sehingga organik administrasi Korem 102 Panjung-Panjung di bawah Kodam 6 Tanjung Pura. Sejak berdirinya Korem 102 Panjung-Panjung telah dipimpin oleh 32 orang yang saat ini dijabat oleh Brigjen TNI Wimoko SE MSI sebagai Danrem tipe A, dan selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2025 bertempat di Pusdikpasus Batu Jajar, Bandung, dipimpin Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Prabowo Subianto, telah resmi disahkan menjadi Kodam 22 Tambun Bungai yang dipimpin Maijen TNI Zainul Arifin SAP MSC. Kodam 22 Tambun Bungai meliputi wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Di wilayah Kalimantan Tengah terdiri dari 1 Korem, 102 Panjung-Panjung, 9 Kodim, dan 3 Batalion Infanteri serta 1 Brigade Infanteri. Sedangkan di wilayah Kalimantan Selatan terdiri dari 1 Korem, 101 Antasari, 12 Kodim, dan 3 Batalion Infanteri, 1 Satbanpur, dan 1 Rindam. Tugas pokok Kodam 22 Tambun Bungai yaitu menyelenggarakan pembinaan kemampuan, kekuatan, dan gelar kekuatan, menyelenggarakan pembinaan teritorial untuk menyiapkan wilayah pertahanan di darat dan menjaga keamanan negara di wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan untuk menegakkan kedaulatan negara dan mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Amuntai merupakan ibu kota Kabupaten Hulu Sungai Utara yang terletak di bagian utara Provinsi Kalimantan Selatan. Secara geografis, Amuntai berada di kawasan dataran rendah dan rawa yang dikelilingi aliran sungai, serta anak sungai yang menjadi urat nadi kehidupan masyarakat sejak dahulu. Kondisi geografis tersebut menjadikan Amuntai dikenal sebagai daerah perairan dengan budaya sungai yang masih kuat hingga kini. Wilayah Amuntai memiliki topografi relatif datar dengan ketinggian rendah dari permukaan laut, sehingga sebagian besar kawasan dipengaruhi oleh pasang surut air dan curah hujan. Sungai Tabalong, Sungai Balangan, serta sejumlah aliran kecil lainnya berperan penting dalam mendukung aktivitas masyarakat, mulai dari transportasi tradisional, pertanian, hingga perikanan. Hamparan rawa dan lahan basah juga menjadi potensi alam yang mendukung sektor pertanian dan peternakan, khususnya budidaya itik ala bio yang menjadi ciri khas daerah tersebut.
curah hujan yang cukup tinggi membuat wilayah ini memiliki sumber air melimpah dan tanah yang subur untuk kegiatan pertanian masyarakat. Kondisi geografis tersebut membentuk karakter masyarakat Amuntai yang dekat dengan budaya sungai, religius, serta memiliki semangat gotong royong yang kuat dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai bagian dari TNI Angkatan Darat, Kodim 1001 HSIU Balangan mengemban tugas pembinaan teritorial di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Balangan dengan semangat pengabdian demi menjaga stabilitas keamanan, memperkuat kemanunggalan TNI dan rakyat, serta mendukung percepatan pembangunan daerah. Dipimpin oleh Letnan Kolonel Infanteri Endra Retno Erwanto, Kodim 1001 HSO Balangan terus menunjukkan komitmennya dalam menjalankan berbagai program pembinaan wilayah. Tidak hanya fokus pada aspek pertahanan, Kodim juga aktif hadir dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, penanggulangan bencana, ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur, hingga pembinaan generasi muda. Terima kasih Kodim 1001 HSU Balangan, salah satu kodim di wilayah Korem 101 Antasari, di mana Kodim 1001 HSU Balangan memiliki wilayah teritorial 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Hulu Sungai Utara dan kemudian Kabupaten Balangan, di mana kondisi geografis di 2 kabupaten tersebut agak berbeda. Kabupaten Hulu Sungai Utara sendiri merupakan kabupaten yang 89% wilayahnya adalah rawa. Sedangkan Kabupaten Balangan, kondisi geografis wilayahnya merupakan kondisi wilayah perbukitan, dan di 2 kabupaten tersebut juga memiliki kondisi sosial masyarakat yang berbeda tentunya, karena geografisnya juga berbeda dan akan berpengaruh kepada kondisi sosial di masyarakat. Kabupaten Hulu Sungai Utara sendiri yang mayoritas wilayahnya merupakan air, untuk mata pencarian masyarakatnya kebanyakan mereka adalah peternak, terus kemudian dalam sektor perikanan dan juga persawahan. Sedangkan di Kabupaten Balangan didominasi oleh perkebunan dan juga pertanian. Adapun tugas pokok dari Kodim 1001 HSU Balangan yaitu melaksanakan pembinaan teritorial dalam rangka penyiapan wilayah pertahanan yang berada di wilayah, yaitu di kabupaten, dengan melaksanakan kegiatan pembinaan teritorial, kemudian perbantuan kepada Pemda, dan juga penyiapan wilayah pertahanan yang berada di wilayah kabupaten ataupun wilayah teritorial dari Kodim 1001 HSU Balangan. Baik, dalam hal ini program-program yang dilaksanakan oleh Kodim 1001 HSU Balangan, tentunya kita membantu percepatan pembangunan di wilayah kabupaten, baik dalam ini Kabupaten Hulu Sungai Utara ataupun di Kabupaten Balangan, dan juga mendukung program-program strategis nasional yang langsung dari pemerintah. Adapun program-program strategis nasional yang telah kita laksanakan yaitu dari pembangunan jembatan Garuda, kemudian pembangunan Koperasi Merah Putih, dan juga kerjasama dengan pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa. Anggota kami dari Kodim 1001 HSU Balangan yaitu Sersan 2 Dani berada di Koramil 01 Sungai Pandan. Yang bersangkutan mengembangkan diri dengan melihat potensi yang ada di wilayah dengan beternak itik, baik itik itu dalam hal ini diambil daging ataupun telur, karena seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa wilayah Hulu Sungai Utara sendiri merupakan wilayah yang 89% daerah rawa, dan kemudian masyarakat juga banyak yang melaksanakan kegiatan dalam mendukung perekonomian, yaitu berternak, salah satunya yaitu ternak itik. Nah, anggota
kita yaitu Sersan 2 Dani berupaya dan berusaha untuk meningkatkan taraf perekonomian, baik perekonomian untuk pribadi maupun untuk masyarakat sekitar dengan beternak itik, baik diambil daging ataupun telur, dan juga melibatkan masyarakat sekitar dan juga bisa menarik tenaga kerja dari wilayah tempat tinggal Sersan 2 Dani untuk dilibatkan dalam peternakan itik milik Sersan 2 Dani. Nah, harapan kita Kodim 1001 HSU dengan adanya Sersan 2 Dani yang mempelopori usaha itik di wilayah tempat tinggalnya dapat menjadikan contoh bagi masyarakat, baik masyarakat sekitar ataupun masyarakat yang lain, dan juga bisa dapat bekerja sama juga dengan Sersan 2 Dani untuk meningkatkan kualitas peternakan itik dan juga telur itik ini untuk meningkatkan perekonomian di daerah, karena potensi wilayah sudah ada, tinggal bagaimana masyarakat untuk mengolah potensi yang ada untuk bisa dijadikan sumber perekonomian untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berada di wilayah. Saya memperkenalkan diri, nama saya Dani Abdul Hadi, pangkat Sersan 2, INSA 008, Sungai Pandan, Kodim HSU Balangan. Merintis peternakan telur ini saya sejak tahun 2023. Terus dari pertama itu sedikit, cuma sekitar 200, terus makin lama makin bertambah sampai saat ini kurang lebih mencapai 2000 lebih bebeknya. Ya, untuk melatar belakangi untuk peternak dari saya ini, yang pertama menambah kebutuhan ekonomi keluarga, terus membuka lapangan pekerjaan masyarakat di dekat kampung saya ini. Bebek yang saya pelihara ini kurang lebih sekitar 2.800-an. Ini untuk jenis bebek ini bebek petelur dari Alabiu. Untuk sistem pemeliharaannya, kandang diangkat, bukan umbaran di bawah. Jadi untuk dia bertelur itu lebih efektif daripada di kandang di bawah. Itu dari bebek 2.800 itu biasanya dia bertelur itu 70% sampai 75%. Jadi kalau dihitung-hitung itu sekitar 2.500 sampai 2.600 per biji tiap hari. Nah, itu kalau kita hitung-hitung pendapatan kotor dalam 1 bulan itu kurang lebih sekitar 38 sampai 40. Itu kalau kotor. Terus kalau kita potong pakan
itu sekitar 2000, sekitar 240 sak itu sekitar 20, potong buat pemeliharaan itu yang buat bantu saya di kandang itu 3 juta. Kalau dihitung bersihnya itu sekitar 25-26 per bulan. Tantangan terbesarnya ini masalah penyakit, apalagi kalau sudah di musim hujan. Penyakit itu rawan. Yang pertama, dia sering pilek, terus berak putih, terus ada juga yang kena flu burung. Nah, kalau untuk mengatasi dari penyakit itu, kita ada dari Dinas Peternakan Kabupaten HST. Nah, itu tiap per 3 bulan dia ngecek ke sini, dia kasih saran, terus kasih resep, nanti beli di obat di pasar. Nah, itulah. Kadang juga pakai obat alami seperti daun pepaya, di blender atau ditumbuk, dicampur di minuman. Nah, kalau untuk membagi waktu saya dinas sama berternak itu, jadi saya punya 2 anak buah nih. Nah, mereka pagi kasih makan sama angkat telur, jadi saya cuma ngontrol sore, ngontrol sama siang, ngontrol di peternakan saya. Alhamdulillah baik dampaknya buat masyarakat. Yang pertama dulu membuka lapangan pekerjaan di kampung sini, terus membantu pendapatan masyarakat, terus dari ini komposnya juga saya kasihkan aja sama masyarakat buat berkebun. Pesan saya untuk masyarakat, kalau bisa inilah masyarakat ini berkembang, atau mungkin buka pelihara bebek yang mulai kecil sampai dewasa, nanti dijual atau apa kan buat pendapatan mereka juga. Terus sekarang ini kan ada juga tiap-tiap desa itu ada pemeliharaan kayak bebek betelur, terus ayam betelur. Dengan adanya kandang Padani yang ini cukup membantu untuk warga sekitar dalam hal untuk kotoran. Kami dalam pertanian tidak jauh lagi mencari untuk pertanian dalam hal kotorannya. Yang kedua, untuk lapangan pekerjaan untuk warga sekitar itu bisa membantu seperti memberi pakan atau mengambil telur di kandang. Dan yang ketiga, harapan saya supaya kandang Padani kedepannya bisa lebih besar untuk membantu perekonomian keluarga sekitar. Sini ulun bekerja sebagai karyawan
kandang peternakan itik usaha milik Pak Dene. Ya, alhamdulillah dengan adanya usaha yang diadakan Pak Dene di kampung sini, di dekat rumah Ulun ini, Ulun bisa berduit lah istilahnya ya Allah, ada penghasilan, aku mencukupi sehari-hari untuk keluarga. Mudah-mudahan ke depannya kena ada juga usaha Ulun menabung kas lebih kita kalau membuka usaha seperti nang Pak Dene ini. Pertama itu saya pelihara kurang lebih 200 ekor, tapi yang 200 ekor itu sudah siap bertelur. Itu modal pertama saya itu kurang lebih 35 juta, mulai dari bebek sampai kandang. Saya pelihara 200 ekor itu sampai bertelur, terus ada sisa untung saya tabung, saya pertambah lagi itu bebeknya. Sampai sekarang ini jumlahnya itu kurang lebih 2.850 ekor. Itu perkiraan bertelur itu sekitar 2.500 per hari. Untuk pakan dalam 1.000 ekor itu 20 karung atau 20 sak. Jadi kalau 2.000 ekor lebih itu sekitar 40 per karung dalam 1 minggu. Itu untuk pengeluaran pakan. Terus untuk kalau dihitung untuk pendapatan kotor itu di total itu kurang lebih mau hampir 60 per minggu. Terus dipotong pakan kurang lebih sekitar 20 juta lebih. Kan harga pakan sekarang naik nih, kisaran 420, ada yang 415, sedangkan harga telur sekarang turun karena di musim kemarau, terus apalagi pas mau lebaran haji itu sudah otomatis tiap tahun kalau mau lebaran haji itu pasti telur turun. Terus untuk cara pemeliharaan dan perawatannya itu gampang-gampang susah. Lihat situasi, kalau cuaca panas itu telur akan banyak. Terus kalau di musim hujan otomatis pasti menurun telurnya. Nah, kalau dari segi penyakit itu, kalau sekarang ini dia ada yang merah putih, kalau flu burung itu jarang. Nah, untuk penanganan saya ada dinas terkait dari dinas kesehatan, dinas peternakan Kabupaten HST, itu per 3 bulan dia ngontrol ke kandang saya, ngecek bagaimana perkembangannya atau ada keluhan atau macam-macam segala. Untuk biasanya saya untuk pencegahan secara ini aja, secara alami, seperti makanannya itu saya kasih daun pepaya, terus kunyit, terus apa itu namanya, sambiloto. Manfaat saya pelihara bebek ini banyak bermanfaat buat masyarakat, terutama dari keluarga saya sendiri, buat menambah penghasilan sehari-hari, terus membuka lapangan pekerjaan di kampung sini. Terus untuk ini kotorannya itu saya kasihkan saja sama masyarakat, siapa yang mau ambil aja buat kandang. Untuk sekarang ini saya ada punya anak buah 4 orang. Ada yang bagian pakan, terus ada juga untuk pakan itu 2 orang, untuk
yang apa namanya buat kasih masuk itu telur ke rak-raknya itu 2 orang, jadi jumlahnya 4 orang. Ya alhamdulillah dengan adanya kandang bebek saya ini masyarakat yang dekat rumah saya ini terbantu untuk pendapatan penghasilan per minggu. Mereka itu gajinya per minggu bukan per bulan. Untuk sehari-hari saya membagi waktu dalam berdinas, kalau pagi saya kan ada punya anak buah 2, sore 2. Jadi saya cuma memantau aja. Kalau pagi saya berangkat ke kantor, terus ke desa binaan saya. Nah, kalau sore pulang dari kantor paling jam 5 atau jam 4 itu saya cuma ngontrol aja di kandang. Mungkin lihat pakannya atau mau habis, atau mungkin ada penyakit atau dan lain-lain lah. Harapan saya untuk kedepannya ini ya kalau bisa ya mungkin saya ini lagi lah, saya pertambah lagi untuk bebeknya. Terus untuk masyarakat juga mungkin bisa saya ini lagi, saya ajak kerja di sini mungkin tambah 4 atau 5 orang, jadi sekitar 9 orang. Nah, kalau bisa sih masyarakat yang di sekitar saya ini apa namanya meniru saya lah untuk mungkin bikin kandang atau mungkin belajar lah usaha sendiri gitu, jadi banyak manfaatnya lah buat masyarakat sama keluarga.